Perkenalkan, nama saya Novin Anggarwati. Saya akan menceritakan pengalaman mistis saya di Gunung Merapi pada tahun 2016 bulan Oktober. Saya berangkat dari Jogja berempat dengan teman saya, yaitu terdiri dari saya, Atina, Mas To, dan juga Mas Gary. Karena mengingat pendakian itu di hari Jumat, maka dari itu Mas To memutuskan untuk berangkat sehabis sholat Jumat, dan saya bersama Atina memutuskan untuk berangkat terlebih dahulu di jam 11.30 siang. Sesampai saya di base camp Selo, saya pukul 1 siang, dan saya mengkonfirmasi kepada Mas To dan juga Mas Gary kalau saya sudah sampai di base camp, dan mereka akhirnya berangkat dari Jogja menuju base camp pukul 2 siang. Setelah sholat asyar sekitar jam 4 sore, saya bertemu dengan Mas To dan juga Mas Gary di base camp dengan keadaan mereka yang sangat basah kuyup karena posisi sedang hujan deras di base camp dan juga di bawah sedang hujan deras. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Mereka mengganti pakaian mereka dan beristirahat di base camp Selo. Setengah 5 sore, saya dan Atina melakukan registrasi di base camp Selo. Saya bertemu dengan 2 orang pendaki asal Tangerang, yaitu Mas Okta dan juga Mas Iqbal. Sempat saling sapa, dan akhirnya mereka menanyakan untuk gabung di tim pendakian kita, karena mereka sempat diberitahu kepada pihak basecamp untuk mencari teman yang sudah atau yang pernah menaiki Gunung Merapi tersebut, karena mereka belum pernah naik di Gunung Merapi. Akhirnya saya setujui untuk bergabung di tim pendakian kita, dan saya memulai pendakian di Gunung Merapi pukul 20 atau sehabis Isya. Terdiri dari saya, Atina, Mas To, Mas Gary, dan juga 2 pendaki asal Tangerang, yaitu Mas Iqbal dan juga Mas Okta. Keluar dari base camp, saya sudah merasakan hal yang tidak enak karena posisi saya sedang merapikan tas carrier. Saya menghadap ke belakang, ternyata ada Atina. Saya tanyakan ke Atina, "Ayo Tun, kita berangkat," kataku. Tapi ternyata tiba-tiba Atina manggil saya dari atas. "Pin, ayo berangkat," kata dia. Aku kaget kan, "Loh, kamu kok di situ?" Aku tanya, terus dia jawab, "Lah kan aku dari tadi di sini, udah duluan," katanya. Aku menghadap ke belakang lagi kan, ternyata udah nggak ada orang. Oke, nggak apa-apa, karena posisi itu aku benar-benar baru ingat ternyata aku itu mendaki di hari Jumat Kliwon. Kalau mistisnya untuk orang Jawa itu kan Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon itu kan memang sangat kental sekali. Akhirnya saya nggak mau berpikir macam-macam, saya naik. Setelah kejadian itu, saya melanjutkan perjalanan menuju ke atas bersama teman-teman saya, karena Mas To dan juga Mas Gary sepertinya tidak enak badan karena kehujanan tadi, makanya kami berjalan dengan sangat lama atau pelan-pelan. Sesampainya di pos pendakian Gunung Merapi, itu kan ada gazebo. Kalau saya sih bilangnya itu gazebo ya, tempat istirahat pendaki. Pukul 10 malam. Nah, Mas To dan juga Mas Gary itu sempat minta izin ke kita kalau mau istirahat, mau tidur dulu, karena mereka emang kepalanya pusing banget karena tadi sore pas perjalanan ke base camp itu sempat kehujanan. Akhirnya kita setujui, posisi sedang hujan juga, kita sedang berteduh, mereka tidur. Sempat saya tawarin untuk batal naik atau turun aja, tapi mereka katanya nggak apa-apa, kita cuma butuh istirahat sebentar kok, katanya. Ya udah,
mereka tidur, dan aku, Atina, Mas Okta dan juga Mas Iqbal memutuskan untuk membuat teh panas karena posisi saya sedang kehujanan di gerbang pendakian itu, dan kita memutuskan untuk menunggu Mas To dan juga Mas Gary untuk bangun. Sekitar pukul setengah 11 ada 8 sampai 10 orang pendaki dari bawah, cowok semua. Mereka sempat bilang ke Atina kan, "Mbak, jangan mainin senter," kata dia. Saya kan tanya, "Loh, kenapa Mas?" Kata dia, "Nggak apa-apa Mbak, pokoknya jangan mainin senter, jangan disorot ke sana ke sini." Soalnya posisi itu teman saya si Atina itu emang lagi mainan senter, tapi kalau menurut aku dia nggak nyenter ke sana ke sini, cuman emang disorot ke bawah aja, cuman nggak tahu Masnya bilangnya gitu kan. Terus saya bilang, "Iya Mas, makasih ya udah diingetin," kataku. "Iya, nggak apa-apa Mbak, sama-sama," katanya. Nah, nggak lama dari itu, jam 11-an mereka pamit untuk naik ke atas. Nah, terus pas ada salah satu pendaki rombongan mereka bilang sama saya, "Mbak, pesan saya tolong jangan mainin senter, sama tolong jangan lihat ke bawah," katanya kan gitu. Saya tanya lagi ke Masnya, "Lah, kenapa Mas kok nggak boleh mainan senter, kan ini udah malam, otomatis kita harus pakai senter," kataku kan gitu. Tapi Masnya bilang, "Iya Mbak, pokoknya senternya untuk naik aja, jangan disorotin ke bawah," katanya gitu. "Oh iya Mas, makasih," saya kan gitu. Akhirnya mereka rombongan itu pergi setengah 12 malam karena udah hujan reda dan posisinya udah malam juga. Akhirnya kami memutuskan untuk membangunkan Mas Gary dan juga Mas To. Aku kan bangunin Mas Gary sama Mas To, "Mas, bangun, udah jam setengah 12 malam, ayo lanjut apa mau turun aja," kataku. Karena aku juga nggak enak hati karena yang mengajak mereka itu kan aku. Akhirnya aku tanya, "Mau turun apa masih mau lanjut?" Kata dia, "Lanjut aja Pin, udah enakan kok," kata dia gitu. "Ya udah, packing ya," kataku. "Iya, tak packing dulu," kata dia. Terus pas kita lagi packing semuanya itu, tiba-tiba di atas gazebo, di atap gazebo itu ada dengar suara Mbak Kunti ketawa kenceng banget, bener-bener itu tuh kayak cuman jaraknya itu cuman di atas kita persis, bener-bener kenceng banget. Terus aku kan refleks kan, aku ngelirik ke Atina, aku tanya ke dia, "Tun, kamu denger nggak?" kataku. Terus dia jawab, "Iya aku denger." Nah, temanku itu si Atina refleks banget, dia nanya, "Siapa ya?" Aku langsung bilang ke dia kan, "Nggak gitu, kamu nggak harus tanya kayak gitu." Ternyata dia jawab, "Maafin, refleks," kata dia gitu kan. Terus akhirnya oke, karena posisi itu ternyata yang dengar itu cuman aku sama Atina, temanku 4 laki itu nggak ada yang dengar sama sekali. Akhirnya kami memutuskan untuk lanjut naik. Sampai baru setengah perjalanan sebelum pos 1, aku udah nggak enak karena ada rasa ganjel, nggak tahu kenapa, cuman aku pikir masa bodoh aja lah ya. Ternyata Mas Gary dan Mas To dan Atina itu kan di belakang jalur, jadi mereka di belakang aku jauh, aku di tengah sendiri, dan Mas Iqbal sama Mas Okta itu di depan. Nah, tiba-tiba itu pas aku lagi ketemu jalan nanjak bebatuan, karirku tuh ada yang narik ke belakang kan. Aku yang lagi jalan ke depan naik itu tiba-tiba langsung kayak ketarik gitu kan. Udah mau jatuh ke belakang, aku langsung teriak sama tanganku udah aku itu kan, "Jangan main carrier," kataku sambil madep ke belakang. Ternyata Atina ataupun Mas To ataupun Mas Gary itu di belakangku jauh, dan mereka bilang,
enggak, demi Allah kita nggak mainin karir kamu, kata dia. Aku langsung kaget kan, terus tadi yang megang siapa, kataku. Dia bilang, serius, nggak ada yang megang karirku. Dia jawab, nggak ada yang megang, kata dia. Oke, yaudah, sampai pos 1 kita istirahat bentar, terus kita lanjut di pos menuju pos 2 kan. Nah, di jalur pos 2 itu aku tuh bener-bener ketemu atau lihat. Jadi itu kan kalau dari bawah ada salah satu jalur yang dia itu nikungnya ke kiri banget kalau dari bawah, jadi dia nanjak terus ke kiri. Nah, di jalur itu pas tikungan itu ada tempat lapang untuk 3-4 orang buat duduk atau istirahat. Nah, pas posisi itu Mas To dan Mas Geri kan di belakang. Akhirnya aku sama Atina itu kan nyusulin Mas Okta dan juga Mas Iqbal di depan kan. Nah, sambil nunggu mereka, aku duduk di tengah jalur kan. Di tengah jalur ada aku, di sebelah kiriku ada Atina, dan di sebelah kananku itu pas pinggiran tebing jurang itu kan ada Mas Iqbal. Nah, posisinya Mas Okta itu berdiri nyenterin ke bawah, nyenterin temenku Mas Geri sama Mas To tadi, karena posisi mereka nggak bawa senter, berdua itu nggak mau pakai senter katanya. Nggak lama dari itu, belum ada 5 menit aku duduk di tengah jalur itu, aku ngelihat di bawah kakinya Mas Okta kan, dia segini karena emang posisi dia kan kepotong jalur karena setengah nanjak potong belokan itu kan, jadi dia cuma kelihatan segini aja. Aku ngeliat kan, aku minta senter ke Atina, aku bilang, Tun, aku minjem senter, kataku. Sama dia kan dikasih, nih kata dia, aku senter, aku sorot itu bener-bener ke bawah kakinya Mas Okta kan. Aku senter 1, aku liatin, aku matiin lagi, aku senterin lagi kedua, aku matiin lagi, aku senterin lagi ketiga. Nah, pas ketiga itu aku bener-bener yakin kalau aku tuh bener-bener lihat pocong. Itu bener-bener dia tuh kainnya tuh bener-bener putih, lusuh, bener udah kotor banget, udah sobek-sobek. Dan yang bikin aku langsung gemeter itu ketiga kali aku nyenter itu kan aku langsung nunduk. Nah, aku nggak bisa bayangin mukanya dia itu semuka itu bener-bener udah rusak, terus banyak belatung di sini, banyak belatung di tulang pipi itu dia banyak belatung, terus kayak kulitnya itu udah kayak spons yang udah berlubang itu kayak gitu kan. Terus di bibirnya itu udah nggak ngebentuk bibir, cuman tinggal kelihatan rahangnya aja kan. Aku langsung refleks kan, astagfirullahaladzim, aku berdoa sebisanya aku, karena bener-bener langsung kayak diem nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nunduk udah gemeter, senter udah aku matiin, terus udah aku gemeter gini kan. Aku dari nunduk itu hampir 3 menit kan ada, aku beraniin diri tuh, aku nengok lagi, ternyata dia udah nggak ada. Tiba-tiba Mas Okta Mas Iqbal yang di sebelahku lagi duduk itu, dia megang tanganku di sebelah sini kan, dipegang sama dia sampai bener-bener kayak dipegang kenceng banget. Dia bilang, teriak, jangan lihat ke kanan, kata dia gitu kan. Aku tanya, kenapa sih Mas? Terus dia bilang, jangan lihat ke kanan, kata dia. Aku kan jawab, iya, ya udah nggak lihat ke kanan, kata aku kan gitu. Udah itu bener-bener aku, Atina, Mas Okta dan juga Mas Iqbal itu udah bener-bener lemes berempat nungguin Mas Geri sama Mas To yang belum datang. Udah ditambah ketemu pocong tadi kan. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan pas Mas Geri sama Mas To tadi datang. Mereka tanya, udah nunggu lama, kata dia gitu. Udah ada 20 menit, kataku kan gitu. Mas, bisa nggak kalau jalannya lebih cepat, kataku kan gitu. Nganu aja deh, posisi itu pas lihat pocong itu aku di jam 1:30 pagi
setengah dua pagian lah, pokoknya belum sampai jam 3. Terus akhirnya kita berangkat lagi, naik lagi. Kita kan rencana itu kan mau buka tenda di pos 2, kalau enggak di Pasar Bubrah. Jadi rencananya itu di Pasar Bubrah, nanti terus di tenda, terus kita langsung naik gitu kan. Cuman ternyata aku dan Mas Okta dan Mas Iqbal dan juga Atina udah lemes gara-gara lihat pocong itu tadi. Akhirnya kita cuman bisa bikin tenda di Batu Belah. Jadi kan ada salah satu pos Batu Belah, terus kita diriin tenda nyebrang Batu Belah, terus kita diriin tenda di situ kan. Nah itu sehabis subuh kita lanjut naik. Kita diriin tenda itu jam setengah 4 pagi, dan habis subuh itu kita berangkat sekitar jam 5-an itu kita berangkat ke puncak kan. Berangkat ke puncak, aku tanya kan sama Mas Okta pas lagi di jalur pasir yang Merapi itu. Aku tanya ke Mas Okta tadi malam lihat apa, kataku kan gitu. Dia bilang enggak sih, aku nggak lihat, kata dia, cuman lihat kalian udah gemeter, aku juga udah ikutan gemeter, kata dia kan gitu. Oke, aku tanya ke Atina, Tun, kamu tadi malam lihat apa, kataku kan gitu. Dia jawab, enggak sih, nggak lihat apa-apa, cuman berasa ganjel aja, cuman aku nggak kenapa-napa, kata dia gitu kan. Terus aku langsung tanyakan ke Mas Iqbal, Mas Iqbal, nanti kalau udah sampai di puncak tanya ke aku ya, tadi mau nanya apa, kataku kan gitu. Aku ngingetin tuh ke Mas Iqbal kan. Akhirnya sampai puncak, Mas Iqbal tanya ke aku, Pin, tadi mau nanya apa, kata dia gitu kan. Dia bilang, terus aku kan jawab tuh, iya tadi malam lihat apa, kataku kan gitu. Yang mana, kata dia. Dia yang pas teriak-teriak, kataku kan. Orang tanganku di sini sampai sakit semua gara-gara kamu pegang kan, kataku kan gitu. Dia tuh jawab, Pin, tadi malam aku lihat pocong, kata dia gitu kan. Dia bener-bener ngomong pocong itu sampai bisa gemeter. Terus dia bilang, aku ngeliat pocong, mukanya rusak, kata dia. Aku bener-bener takut, langsung lemes, kata dia gitu kan. Aku langsung mikir kan, oh berarti yang tadi malam aku lihat itu berarti nggak cuman aku aja yang lihat, ternyata Mas Iqbal juga kan lihat. Nah, kita perjalanan dari atas itu akhirnya kita lanjut. Pukul 10 pagi kita turun kan sampai Pasar Bubrah. Kita lanjut turun karena posisi sampai tenda kita gerimis, kita tetap lanjut itu packing, masukin barang, turun. Nah pas posisi turun itu hujan deras banget, cuman kita nekat buat turun dan pakai mantrol aja. Kita ada beberapa pendaki yang sempat ketemu tadi malam itu baru neduh di gazebo sebelum Batu Belah, pos Batu Belah itu kita ketemu di situ. Kita cuman say hello aja, nggak berhenti karena kita emang ngejar waktu juga. Akhirnya kita turun sampai di pos pendakian Gunung Merapi yang tempat aku berangkat tadi malam denger Mbak Kunti ketawa itu. Kan aku di belakang, posisinya aku di belakang sama Mas Okta dan juga Mas Iqbal. Nah, Atina temanku itu tadi dia duluan sama Mas To dan juga Mas Gary. Nah, ternyata pas sampai di gerbang pendakian itu tadi, Mas Okta bilang sama aku, Pin, temanmu jatuh, kata dia kan gitu. Jatuh kenapa, kataku kan gitu. Pikirku kan cuman, alah juga paling kepleset, soalnya kan posisinya hujan, paling juga kepleset, kataku kan gitu. Terus sampai di pos pendakiannya itu aku lihat dia itu benar-benar udah nggak bisa digeser kanan, juga nggak bisa digeser kemana-mana. Dia cuma diem di situ sambil nangis.
aku tuh ngeliat ternyata tangannya kanan dia itu patah, bisa bengkok kan, udah bengkok gitu. Aku mikir ini jatuh kenapa, katakan gitu. Dia cuman bilang nggak tahu, orang cuman nahan badan dia gini aja, kata dia di tanah, cuman dia nggak bener-bener berasa kayak nggak nahan badan, kata dia gitu kan. Udah, terus akhirnya aku sama Mas Iqbal turun buat lapor ke SAR kan. Yang lain di situ buka tenda. Aku turun sama Mas Iqbal lapor ke SAR di base camp jam setengah 5, jam 5 sore lah. Ada salah satu SAR turun bilang ke aku kan, tadi temennya yang patah tulang kemana ya, kata dia gitu kan. Saya tanya gimana Pak, kataku. Ternyata dia jawab, Mbak langsung dirujuk ke puskesmas Selo aja, kata dia. Saya tunggu di sana ya, temennya saya antar ke sana, kata dia gitu. Oh iya Pak, iya, katanya. Kita sampai kan di puskesmas, dia naik motor sama pihak SAR, terus kita nyusulin naik motor. Terus ternyata sampai di puskesmas Selo harus dirujuk ke rumah sakit Pandan Arang kalau nggak salah, di Boyolali, rumah sakit umum Boyolali kan. Kita langsung ke sana, ternyata dari pihak rumah sakit harus langsung di ronsen dan ternyata harus dilakukan tindakan operasi karena posisi temanku jauh, bukan orang Jogja. Akhirnya dia nggak berani buat langsung operasi kan. Nah, beberapa hari setelah kejadian itu ada salah satu temenku, dia kan bisalah atau bisa dibilang indigo gitu kan. Ternyata dia belum aku ceritain, aku nggak cerita apa-apa. Temenku itu aku belum cerita ke siapapun tentang kejadian aku di Merapi atau kejadian temanku itu jatuh dan akhirnya tangannya patah, itu aku belum cerita ke siapapun. Tiba-tiba temanku tuh dateng kan, dia bilang, Pin ada apa sih, kata dia gitu. Aku tanya, lah ada apa Ki, ada apa, kataku kan gitu. Dia bilang, kamu loh sama Atina ada apa, kata dia gitu. Aku cuman diem kan, aku tahu kalau dia itu bisa anak indigo. Terus aku kan tanya, kamu tahu apa, kataku kan gitu. Terus dia bilang, iya nganu, aku lihat katanya tangannya Atina patah kan, kata dia. Aku tanya, loh kamu tahu nggak itu gimana kejadiannya, kan aku kan tanya gitu, soalnya posisinya itu kan emang aku posisi dia jatuh kan pas kejadian kan aku di belakang jauh, dia di depan kan. Aku tanya ke temanku, kamu bisa lihat nggak kejadiannya kayak gimana. Nah ternyata kata temanku, dia itu keserempet kayak kena rambutnya Mbak Kunti yang posisi pas malam nanjak itu kan. Aku dengar suara Mbak Kunti itu di atas gazebo itu. Nah, Atina itu kan refleks tanya siapa kan. Nah, ternyata Mbak Kuntinya itu kayak tersinggung ditanya siapa gitu. Nah, katanya juga itu sebenarnya Mbak Kuntinya itu bisa nyelakain temanku itu di situ pas dia nanya siapa itu, cuman katanya keburu aku dan teman-teman kan naik itu, jadi kayak dia itu bukan tempat wilayahnya dia gitu loh. Jadinya dia nunggu Atina turun, terus akhirnya secara tidak langsung bisa dibilang Mbak Kuntinya itu yang menyebabkan Atina jatuh kan kayak gitu. Terus kedua yang aku naik terus ada yang nahan karirku itu, katanya ada satu sosok laki-laki, dia tingginya 2 meter, badannya hijau, nggak punya rambut, terus giginya bertaring. Biasanya di daerah situ itu emang sering gangguin pendaki, cuman kadang ada yang kakinya yang diglendotin atau mungkin dia numpang di pundaknya atau mungkin ya itu kadang dia narik karir pendaki kayak gitu.